Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kesehatan dan kasih sayang buat kami. Kami siap belajar dan bermain sepanjang hari ini. Tuhan yang memberikan perlindungan untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau puji Tuhan sekali lagi. Kita mau bilang sukacita yang dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Selamat mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seorang istri untuk Ishak diambil dari kitab Kejadian pasal 24. Pada waktu itu Sarah ibu Ishak sudah berusia 127 tahun dan dia meninggal dikuburkan di tanah Hebron di Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut usianya, namun ia sangat diberkati Tuhan. Abraham mendatangi hambanya yang dapat dipercaya, bernama Eliezer. Aku berkata kepadamu Eliezer, engkau harus datang kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku yang kukasihi, bukan dari wanita Kanaan. Aku percaya kepadamu Eliezer. Kemudian Eliezer membawa 10 ekor unta beserta rombongan, juga barang-barang yang sangat banyak milik tuannya Abraham. Mereka berangkat menuju Aram, Mesopotamia, kota Nahor.
Saat hari sudah sore, Eliezer berkata kepada rombongannya, "Kita akan berhenti sejenak untuk beristirahat dan memberi minum unta-unta kita." Mereka berhenti di sebuah sumur di pinggir kota. Saat istirahat, Eliezer berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, hamba mohon, maksud dan tujuan hamba dan rombongan untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak, anak Abraham, dari keturunan sanak saudara Abraham. Engkau yang buka jalan, Engkau yang berkati, sehingga berhasil. Terima kasih ya Tuhan." Setelah selesai berdoa, Eliezer hendak minum. Tiba-tiba datanglah seorang anak gadis yang cantik parasnya bernama Ribka. Ribka datang hendak mengisi buyungnya dengan air. Melihat anak gadis yang cantik itu, Eliezer berlari mendatanginya, lalu berkata, "Tolonglah beli aku minum sedikit air dari buyungmu itu." Lalu Ribka mengambil buyungnya dan menuang air ke dalam gelas untuk Eliezer. Ribka juga menuangkan air dari buyungnya ke dalam palungan untuk minum semua unta-unta itu. Lalu berkatalah Eliezer kepada Ribka, "Anak siapakah engkau? Apakah di rumahmu ada orang? Bolehkah aku dan rombonganku bermalam di rumahmu?" Ribka berkata, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang dilahirkan bagi Nahor." Lalu Ribka kembali ke rumah, menemui saudara laki-lakinya yang bernama Laban. Tidak lama setelah itu, Laban keluar dari rumah dan menemui Eliezer. Laban berkata kepada Eliezer, "Tuan, mengapa engkau di luar saja? Silahkan engkau masuk ke dalam rumah kami. Ada tempat buat engkau dan rombonganmu untuk bermalam, dan juga buat unta-untamu." Setelah Eliezer masuk ke dalam rumah, bertemulah dia dengan Betuel ayah Laban dan Ribka. Lalu Eliezer berkata kepada Betuel, "Apa maksud dan tujuannya datang ke kota Nahor?" Eliezer berkata, "Kalau Eliezer datang karena Abraham meminta kepadanya supaya mengambil seorang anak gadis dari sanak saudara Abraham untuk dijadikan istri bagi Ishak, anak yang dikasihi Abraham." Kemudian Betuel menjawab, "Inilah Ribka. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Ribka adalah anak cantik, anak gadis kami. Bawalah dia supaya bisa menjadi istri bagi anak tuanmu, Abraham." Mendengar jawaban Betuel, sujudlah Eliezer ke tanah, menyembah Tuhan. Lalu Ribka beserta inangnya dan rombongan Eliezer kembali kepada Abraham. Mereka berjalan terus menaiki unta untuk kembali kepada Abraham. Eliezer, hamba yang sangat dipercayai oleh Abraham, berhasil mendapatkan seorang istri bagi Ishak dari keluarga sanak saudara Abraham. Sore itu Ishak sedang keluar rumah. Dia sedang melayangkan pandangnya ke
tanah yang subur. Maka dilihatnya Eliezer dan rombongan datang. Ishak langsung melihat Ribka, anak gadis yang cantik parasnya. Kemudian Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya. Ishak sangat mencintai Ribka sebagai istrinya. Ishak sangat dihiburkan dengan Ribka setelah ibunya meninggal. Ishak sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan Ribka bagi dia sebagai istrinya. Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan belajar banyak dari firman Tuhan hari ini. Sebelum mulai aktivitas kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berikan tangan untuk mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hati kami tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Dan berkati sepanjang hari ini. Kami mau melakukan kegiatan kami. Berkati Papa Mama yang bekerja. Berkati juga Miss dan Mister Sekolah Prabangsa, Kota Semarang, dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya.